Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Siswati dari kelas karyawan semester 4. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS Islami Disiplin Ilmu Kesehatan dengan dosen pembimbing Dr. Ahmad Alim MA. Nah, materi UAS Islam Disiplin Ilmu Kesehatan yang pertama yaitu kesehatan reproduksi perspektif Islam, yang kedua ada pelayanan kesehatan Islam, yang ketiga ada keselamatan dan kesehatan kerja, yang keempat ada epidemi perspektif Islam, yang kelima ada determinan kesehatan perspektif Islam, yang keenam ada insan kamil kesehatan dan kesehatan jiwa masyarakat. Nah, yang pertama kesehatan reproduksi perspektif Islam, yaitu perspektif Islam melihat kesehatan reproduksi bukan sekedar sehat fisik, tetapi ada kesehatan mental, bahkan kesehatan ruhiah. Berkaitan dengan masalah menstruasi merupakan siklus reproduksi yang menandai sehat dan berfungsinya organ reproduksi wanita. Melihat dari sisi kesehatan itu normal, dari sisi biologis perempuan sudah mengalami haid. Terus menurut Al-Quran menjelaskan kondisi darah haid dalam hukum darah itu sebagai darah haid yang harus dibersihkan karena itu ada najis, sisa kotoran, sisa sel telur yang tidak dibuahi, dan itu harus dibuang dari tubuh wanita supaya bersih. Artinya Allah SWT perhatikan tentang kesehatan reproduksi wanita. Nah, dalam Islam, wanita yang sedang haid dikualifikasinya dibagi 3, yaitu yang pertama adalah muhtadiyah, adalah wanita yang baru pertama kali dia haid. Yang kedua ada muhtada, yaitu wanita yang sudah biasa haid. Yang ketiga ada mutahairoh, adalah wanita yang bingung karena teledor ataupun lupa. Nah, ini ada proses kesehatan reproduksi wanita. Yang pertama ada masa kehamilan, itu ibadah konsep kehamilan dalam Islam harus ada legalitas melalui hubungan harmonis melalui pernikahan. Yang kedua ada persalinan, tidak hanya sekedar persalinan atau melahirkan, tetapi ada proses penghormatan dan penghormatan diri. Nah, yang ketiga ada menyusui. Menyusui bukan sekedar proses kebiasaan atau proses kesehatan biasa, tetapi lebih kepada masalah kehormatan diri, penghormatan ibu, masalah adab hukum hikam yang ada di dalamnya. Terus yang keempat ada perawatan seorang ibu masih mampu mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anaknya. Nah, ini ada pelayanan kesehatan Islam. Dalam Islam ada yang harus dipegang teguh dalam pelayanan kesehatan, bukan sekedar menekuni bidang profesi, tetapi harus ada nilai ibadah, akhlak, akidah, dan muamalah. Pelayanan kesehatan Islami harus menjadi prioritas baik asuhan medik dan non-medik dengan kaidah-kaidah Islam. Nah, ini ada nilai-nilai yang harus ditanamkan di pelayanan kesehatan Islam, yaitu ada yang pertama nilai ihsan, yaitu melakukan pelayanan dengan maksimal atau terbaik dalam bertugas. Tetap ingat Allah bahwa tugas ini adalah perintah Allah agar berbuat baik kepada manusia dan berharap kepada Allah memberikan pelayanan kepada pasien dengan ikhlas, ramah, sopan, santun, dan responsif. Nah, yang kedua ada nilai rahman, nilai kasih sayang, yaitu dalam memberikan pelayanan dibingkai dengan rasa kasih sayang, menyayangi makhluk Allah di muka bumi dengan cara memberi dorongan motivasi
dan menjenguk orang sakit atau pasien dengan tulus. Dan yang ketiga ada nilai an-nusroh, yaitu memberikan pertolongan, yang artinya meringankan beban dan memberikan solusi kepada orang sakit, karena orang sakit adalah orang yang sedang teruji secara mental ataupun fisik. Ketika pelayanan yang diberikan, tentu itu adalah meringankan beban orang lain. Tetapi sebenarnya kita sedang meringankan beban diri kita sendiri. Nah, yang keempat ada nilai al-manfaah, yaitu memberikan manfaat. Dalam artian, seluruh aktivitas di lembaga tersebut semuanya bersifat manfaat, baik tenaga medis dan non-medis, serta pasien dan keluarganya. Bisa dilakukan dengan menanamkan kepada seluruh karyawan di lembaga tersebut untuk memudahkan membantu pasien, memasang kalimat-kalimat zikir di lingkungan RS, menyiarkan siaran TV tentang Islam atau doa-doa, memasang petunjuk-petunjuk arah di dalam RS, tersedianya musola. Nah, yang kelima ada nilai ma'ruf, yaitu berbuat baik sesuai uruf. Berbuat baik kepada orang juga melihat uruf atau tradisi. Dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan halus dari daerah mana pelayanan dilakukan. Nah, yang keenam ada nilai ansurur, memberikan kebahagiaan. Memberikan pelayanan sama dengan sedang memberikan kebahagiaan kepada pasien atau keluarganya, maka akan menghilangkan hal-hal yang membuat orang menjadi susah. Nah, yang ketujuh ada nilai ukhuwah, yaitu membangun tali persahabatan, membangun ukhuwah dengan orang lain yang bertujuannya merekatkan tali silaturahmi sehingga jaringan kita semakin luas dan memberikan kenyamanan kepada pasien. Nah, lanjut. Manfaat dengan menerapkan pelayanan kesehatan tersebut, yaitu munculnya loyalitas dalam diri pekerja, segala aktivitas dalam bekerja semata-mata untuk mencari pahala dan ridho Allah. Terus ada pasien merasa nyaman dan membuat peluang untuk pasien kembali lagi ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, yang menjadikan pelayanan kesehatan Islam memiliki ciri khas sopan, santun, dan sabar. Terus ada pedoman manajemen pelayanan kesehatan Islam menganut pedoman Islam. Selanjutnya yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah sebagai upaya untuk mencegah agar pekerja tidak mengalami kecelakaan di tempat kerja. Nah, ini ada 5 hal yang esensial yang menjadikan kepentingan utama manusia, yaitu hifdzun adin, menjaga agamanya, yaitu pekerjaan yang bisa sholat tepat waktu bagi karyawannya, pekerjaan yang tidak meninggalkan sholat Jumat atau sholat 5 waktu lainnya. Dan yang kedua adalah menjaga kesehatan dan nyawanya, yaitu pekerja harus mendapatkan keselamatan kesehatan dari perusahaan dan terjamin nyawanya. Nah, yang ketiga itu ada diselamatkan dari sisi akalnya, terjaga dari kesehatan akal, tidak depresi, dan tidak dihasut oleh orang-orang yang tidak baik. Nah, yang keempat ada menjaga keturunannya. Maksudnya yaitu hendaklah dibuat lingkungan yang sehat agar tidak jadi lingkungan yang menyimpang merusak sisi rumah tangga. Nah, yang kelima ada keselamatan hartanya, artinya orang yang bekerja di perusahaan tidak hanya selamat dari kesehatannya, tetapi juga selamat dengan sisi keuangannya. Upah yang harus diperoleh juga harus pantas dengan kinerjanya. Terus yang selanjutnya ada epidemi perspektif Islam. Nah, wabah menular dalam bahasa syariat atau bahasa Islam disebut taun. Wabah penyakit yang menyebar secara cepat, dampak negatif yang menular secara cepat dan merusak badan dan mendatangkan banyak penyakit bagi manusia. Nah,
Ini sikap yang diambil dalam menghadapi pandemi adalah jika terjadi wabah di suatu daerah, maka sikap kita adalah jangan memasuki daerah tersebut. Terus yang kedua, membutuhkan pencegahan secara spiritual, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menang dan terhindar dari penyakit atau wabah yang ada. Yang ketiga itu sabar. Sabar, penguatan mental kemasyarakatan agar tetap kokoh dan tetap dalam pendirian, tidak putus asa. Yang selanjutnya ada pendekatan yang bersifat preventif. Lalu ada juga memperbaiki ketahanan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin, buah-buahan, dan makanan bergizi yang menguatkan imun. Tentunya dalam hal ini kita harus hidup sehat. Nah, yang selanjutnya yaitu menghindari tertularnya dari suatu penyakit seperti menghindari kerumunan. Selanjutnya ada determinan kesehatan perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, determinan kesehatan yaitu lebih holistik dan komprehensif, yang artinya lebih menyeluruh, karena dalam Islam itu faktor kesehatan tidak mempengaruhi hanya masalah lingkungan, gaya hidup, keturunan, pelayanan kesehatan, tetapi dalam Islam dipengaruhi juga oleh faktor iman dan ibadah. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan dalam Islam. Yang pertama adalah doa. Sisi doa, sehat itu dipengaruhi oleh doa. Karena yang memberikan kesehatan itu Allah, jadi kita dianjurkan untuk berdoa meminta kesehatan kepada Allah. Terus yang kedua yaitu ada salat tahajud. Salat tahajud juga berpengaruh dalam status kesehatan. Nah, yang ketiga ada pola hidup, bahwa perilaku hidup yang sehat juga akan menyenangkan. Yang keempat ada faktor sosial, yaitu menjaga hubungan baik dengan alam dan manusia. Yang kelima juga ada lingkungan. Lingkungan yang sehat akan mendatangkan individu atau masyarakat yang sehat. Yang keenam itu ada genetik. Penyakit dapat disebabkan oleh faktor genetik. Kalau dalam Islam tentunya tidak boleh menikah dengan saudara kandung. Yang ketujuh ada faktor pelayanan kesehatan baik individu maupun kelompok, karena pelayanan yang baik bisa membantu datangnya penyakit dan mengedukasi masyarakat. Terus yang kedelapan ada latar belakang budaya, yaitu budaya-budaya yang baik patut dijaga dan tinggalkan budaya-budaya yang buruk. Lalu yang kesembilan ada pengetahuan, yaitu semakin baik pengetahuan kesehatan maka otomatis menggerakkan untuk perbaikan pola hidup secara holistik terkait masalah kesehatan. Yang ke-10 ada faktor emosional, jika kita bisa mengendalikan emosi maka kita sedang menjaga kesehatan kita. Yang ke-11 ada faktor ekonomi. Jika faktor ekonomi kita cukup, kita bisa membeli makanan bergizi dan bernutrisi yang baik untuk kesehatan, bahkan kita bisa berobat kalau kita sedang sakit. Nah, yang selanjutnya ini adalah insan kamil dan kesehatan jiwa masyarakat. Insan kamil adalah sosok hamba Allah yang memaksimalkan potensi-potensi yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini adalah ciri-ciri manusia yang disebut insan kamil. Manusia yang memanfaatkan potensi akal yang Allah berikan, sosok yang bisa mengendalikan syahwat, manusia yang mampu menjaga potensi fitrahnya, sosok yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji, memiliki kesalahan sosial, peduli, empati, simpati, orang yang mampu mensucikan hati. Lalu ada yang menjaga potensi ma'rifatullah, mengenal Allah, hidup dihiasi dengan mengenal Allah. Lalu yang terakhir ada istiqomah di jalan Allah.
Nah, ini ada 4 hal yang dilakukan Nabi untuk menjadikan masyarakat yang berjiwa sehat, yaitu yang pertama budaya tilawah atau budaya literasi, yaitu Nabi membacakan di tengah-tengah masyarakat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu yang kedua ada mensucikan jiwa-jiwa mereka dengan bimbingan wahyu. Lalu yang ketiga ada budaya taklim, yaitu tidak henti-hentinya masyarakat didekatkan dengan ilmu. Yang keempat ada budaya hikmah, yaitu orang-orang yang senantiasa berorientasi dengan kebenaran. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.